teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat atau raise hand. Di sini udah ada yang raise hand, ada Pak Brion. Silakan pada Pak Brion pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya. Apakah Pak suara Brian. saya dapat didengar dengan baik? Ya, jelas. Oke, Ya, perkenalkan nama saya Brion Kasau Darman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, menarik sekali ini mengenai AI dan UMKM, khususnya di media sosial. Namun saya sendiri untuk mencoba berpikir bagaimana eh, dengan bantuan AI ini saya bisa membuat video yang akan diposting. Tapi permasalahannya itu terjadi bagaimana saya bertanya dengan baik, ya kan? Kalau tadi hmm, mengikuti pembuatan karosel ataupun copywriting sudah jelas, tapi begitu di video saya coba untuk bertanya agak bingung. hmm, Apalagi harus menggunakan ChatGPT yang berbayar gitu. Apakah ada AI lain sejenis ChatGPT yang gratis tapi sudah mumpuni gitu. Itu aja Mas Paki. iya. Daeng Paki. Terima kasih. Mhm. Pak Brian, bisa usahanya apa Pak Brian? Saya usahanya adalah sewa menyewa tempat usaha untuk UMKM. Nah, cuman Hmm, saya memfokuskan kepada konten video konten, bukan kepada oke. copywriting atau gambar-gambar begitu. Iya, Jadi iya. saya coba berpikir aja agak bingung ini. Apa yang saya akan tanyakan kepada AI sejenis ChatGPT ini? Itu aja Mas Paki. Oke, kalau untuk Pak Brion, nggak usah ke ChatGPT Pak. Misalnya Pak Brion sudah punya banyak stok video kan? Sudah banyak video-videonya kan? Bisa di bisa diedit edit gitu Pak ya? Belum, Pak. Belum. Jadi Oh makanya saya belum. berpikir dari dasar sekali. Minta ide ke Ah, ChatGPT. ya, Saya lemah jadi di coding lah ya, katanya begitu ya. ya oke. Oke, kita kita coba aja dulu. Tadi apa pada usahanya tadi apa Pak? Tadi sewa, Biram Dewa Blog. sewa apa? Namanya Biram Dewa Blog. Enggak, jenis usahanya apa tadi Pak? Jenis Sewa usaha penyewa. sewa, Ah, menyewakan tempat usaha untuk UMKM eh, penyewaan lapak atau penyewaan di ruko kota gitu-gitu Pak Tanjung ya? Pinang, Kepulauan. Iya, maksudnya Ruko, yang disewakan warung, apanya dan Pak? lapak segala. Oh ya, penyewaan ruko, Ruko, warung, warung, dan lapak usaha usaha atau untuk UMKM ya. pertanian. Ya, untuk UMKM. Di mana? Di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya nanya lagi di sini Pak ya. Tahu apakah kamu tahu tentang penyewaan ruko? Nah, ini saya masuk dulu ke ChatGPT, tanya, saya ngobrol dulu sama dia. Oh, saya tahu nih, ada namanya Ganet, Tanjung Pinang, ada pasar tradisional. Nah, sekarang lokasinya Bapak di mana? Lokasinya di Simpang 5, Kota Piring. Berapa luasnya, Pak? Ya, Simpang 5, Kota Piring. Luasnya Tanjung berapa? Pinang Timur. Hah? Luas areanya berapa? Areanya ruko itu 4, warung 5, lapak lapak pertanian ya sekitar 4 ruko lah gitu kira-kira luasnya. Saya Eh, kita fokus ke luasnya saja, kira-kira Pak. 20 meteran lah ya. Eh,
Satu area itu berapa luasnya? Kira-kira 20 meter persegi lah. 20 kali 20. Oke. 400 meter ya. Nah, itu yang Oke, jadi kayak begitu tuh yang sebentar ini. Ya, perlu simpan data dicari ini. nih. Membuat pertanyaan itu. Nggak bertanya nih Pak. Saya cuma nanya aja. Tahu nggak tentang sewa ruko? Tahu? Oh, dia jelaskan ini rukonya ini. Jam 10. Jam 10. Kemudian yang kedua, lokasinya di sini. Saya kan kasih tahu ke ChatGPT bahwa saya punya usaha begini. Oke, saya sudah simpan. Apa butuh butuh enggak lanjutnya? Nah, Bapak langsung aja curhat. Saya mau buat video promosi. Ada ide enggak? Oh gitu ya. Gitu aja Pak. Ya. Gak usah terlalu ini ya. Oke, ide-video promosinya banyak nih. Bisa dengan menampilkan cerita ini, memproduksi apa namanya konsepnya kisah pelanggan atau testimoni pelanggan, wawancara dengan pemilik warung. Ini kan cari idenya dulu Pak di ChatGPT. Ya, 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 Before ya. after. Ini enggak semuanya harus diikutin. Kita ini, idenya aja nanti before after. Dulunya sepi sekarang rame. Kemudian video virtual tour ini terlalu ini promo diskon hanya 3 unit tersisa booking sekarang dapatkan harga spesial itu juga bisa Pak nanti videonya video animasi penjelasan ini banyak dikasih ide-ide ini video proses pembuatan dokumentasi bagaimana mengelola properti ini ada sekitar 7 nih yang kira-kira yang mana yang Bapak merasa bisa nih misalnya gini saya mau video ini dibantu dengan AI. Ada ide enggak? Itu aja, Pak. Kalau mau membuat ide AI, bisa dengan menggunakan AI. Ini dijelaskan ini. Uh, tuh. Jadi, ChatGPT itu tempat bertanya sekaligus tempat kasih informasi gitu. Oh, kalau kalau kayak begini bisa enggak? Gitu. Jadi nggak bisa nih disuruh AI tolong buatkan video nggak bisa. Dia cuma kasih kita kayak misalnya ibaratnya konsultannya lah Bapak di sini. Nanti nah ini bisa pakai AI generator animation, bisa pakai ini, bisa pakai voice over. Oh iya, ini bisa ini gini-gini. Ini dikasih sampai AI-nya apa, bisa dipakai Heiga dan seterusnya. Nah, kalau saran saya Pak, mungkin nanti eh, yang penting Bapak tahu dulu penggunaan AI itu seperti ini loh. Oh bisa sampai sedetail ini. Nah selanjutnya nanti Bapak bisa cari satu orang partner anak muda yang Gen Z atau milenial. Tolong ini dieksekusi dong yang dari sini. Biasanya biasa mereka tuh tahu. Oh iya, saya tahu nih caranya gini 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 gitu Pak. Gitu ya kira-kira Pak ya. Ini sebatas ini yang bisa saya ini. Tapi kalau misalnya Bapak pengen kontennya lebih apa namanya misalnya saya mau dibuatkan video itu bisa pakai CapCut, Capcut. Yang penting sudah punya video itu langsung bisa pakai Capcut. Cari template-nya aja. Nanti template sewa ruko atau ini nanti di ini nanti di apa namanya ada beberapa contoh video yang bisa Bapak pakai nanti. Gitu mungkin Pak ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Mas Pake. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Ya. Eh, Mungkin dari bawah dulu tadi prompting itu apa, karena saya ketinggalan penjelasannya. Oke. Prompting itu tadi yang saya ajak ngobrol robot itu namanya prompting. Jadi lebih ke perintah, percakapan, apa pertanyaan yang saya bisa ajukan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu bertanya, misalnya saya ingin bertanya, ya ngobrol aja biasa aja kayak orang gitu. Tahu nggak dengan produk ini? Terus dijawablah sama ini. Oke. Kalau produk ini harganya cocok nggak? Ini gitu-gitu. Kalau sudah harganya cocok, kalau saya punya produk ini, kamu bisa bantu saya enggak? Ini gitu. Setiap ada pertanyaan selalu bilang begini, simpan data ini.
simpan data ini. Supaya apa? Supaya nanti robot ini mengenali kita. Nah, setelah banyak yang disimpan datanya, baru kita perintah. Kalau gitu, tolong dong buatkan saya materi iklan ini berdasarkan data tadi. Nah, begitu cara pakainya. Itu prompting yang versi orang awam gitu. Dikasih dulu data, nanya-nanya dulu, baru dikasih datanya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, raise hand mungkin. Ini mungkin ya, saya coba ada beberapa di kolom chat ini sudah banyak yang dijawab juga, sudah oke, sudah. Makasih Pak Hasbullah ya, ini beberapa yang sudah dijawab juga. Ini yang ada nih yang nanya, eh, data-data kita dikasih AI itu apa aman? Itu data kita di AI itu ya nanti dikelolanya di akunnya kita aja gitu. Makanya kalau sering kita kasih data, maka AI itu akan tahu kebiasaannya kita apa. Begitu kita ngetik sesuatu, dia sudah simpan data sebelumnya. Kalau masalah aman tidak aman itu eh, karena kita sudah login pakai akun kita pribadi, maka data yang kita punya itu tersimpan di kita aja gitu. Itu tidak akan eh, tersebar di user yang lain. Misalnya saya sering mengetik di chat GPT saya, terus ibu ibu Rehani juga sering ngetik di chat GPT-nya ibu, itu tidak akan mengambil datanya ibu gitu, karena beda-beda server lah bahasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya di sini? Oh, dari Mas Hasbullah dari Makassar juga. Ya, nanti kita kapan-kapan kita ngopi-ngopi ya. Capcut itu di-download juga ya? Iya, di-download. CapCut. Itu untuk editing video ya, Bu Nur Santi. Kadang mikir perintahnya apa dan kadang bingung perintah. Tadi tipsnya supaya tidak bingung ya. Tadi kan ada beberapa komen yang sudah balas ya. Promptingnya kan panjang sekali itu detail banget itu. Kalau untuk pemama itu kan susah mengikuti prompting. Saran saya Pak Nazam, ngobrol, ngobrol aja sama robot ya, ngobrol aja sama robotnya. Misalnya saya punya bisnis ini, menurut kamu, gitu tadi caranya. Kamu tahu nggak tentang bisnis tentang jasa apa pembuatan web? Oh ya saya tahu gini 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 gini. Kalau pembuatan web itu apa sih yang membuat customer merasa tertarik? Ini. Tolong simpan data ini ya. Oh iya, saya juga punya penyewaan penyewaan apa? Saya juga punya bisnis pembuatan web, namanya ini. Simpan data ini. Udah. Habis itu nanya lah, tolong dong buatkan saya materi promosi. Nah, gitu. Gitu sih kalau saya. Oke, yang terakhir mungkin ya, karena ini waktunya 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak Rehani ya, tips supaya FYP. Jadi gini, saya kasih ini aja, balik-balik lagi ya, mindset, skill set, tool set. Ya, toolsnya itu adalah TikTok dan Reels. Berarti skillnya adalah gimana caranya supaya bikin video itu menarik. Mindsetnya, nah ini balik, mindsetnya adalah gimana supaya video ini bikin orang nonton sampai habis. Ya, jadi gini, FYP itu terjadi ketika konten kita itu ditonton sampai habis bahkan berulang-ulang sama user user TikTok atau user Reels. Berarti yang harus kita lakukan adalah buat video yang bikin betah orang nonton sampai habis. Nah, kalau di saya di awal yang pertama adalah bikin video yang ya video ini tuh jangan menurut kalau saya jangan sampai di videonya itu uh, temanya beda-beda gitu. Misalnya Mbak saya nggak tahu produknya apa. Misalnya Mbak Rehani punya produk misalnya skincare. Nah, skincare itu fokus aja di misalnya kita contoh nih. Saya mau bikin konten review. Itu aja dipakai terus. Bikin aja terus konten review ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, usahakan untuk akun TikTok itu posting 3 kali sehari. Kalau bisa lima kali lebih bagus. Gunanya apa? Gunanya supaya untuk
nyari bener nggak ini video konten saya ini bener nggak konten saya ini disukai oleh eh, algoritma di TikTok gitu. Nah, itu cara saya tuh. Ini salah satu rahasia yang saya lakukan ya adalah dengan cara memposting sebanyak-banyaknya dulu. 3 sampai 5 kali sehari. Biasanya dalam waktu mungkin beberapa hari, 3 4 hari itu saya bisa ganti. Oh, ternyata video review yang saya lakukan ini tidak bagus gitu. Jadi tidak ada tadi yang eh, kasih jawaban hook. Itu saya nggak pikir dulu hook karena itu kalau untuk UMKM itu pasti bingung apa ini hooknya. Untuk di awal bikin dulu video yang sama, misalnya review-review aja semua gitu. Nanti kelihatan polanya. 1 minggu kemudian kelihatan polanya. Oh ternyata yang disuka oleh uh, uh, audiens saya adalah video seperti ini. Nah baru kita bedah. Oh ini loh hooknya. Oh ini ternyata judulnya yang cocok ya. Oh ini isinya. Oh ini call apa jangan saya nggak bilang call to action ya, call to value. Jadi ada 3 nih strukturnya ya. Nanti Bu Rehani ya. Hook, isi, call to value. Saya tulis ya. Hook, isi, sama call to value. Hook itu apa? Misalnya, apa yang menyebabkan orang, kenapa ya video saya banyak yang nonton? Apa di 3 detik pertamanya? Itulah hooknya. Jadi jangan jangan langsung stres, apa ya hooknya? Enggak usah. Makanya saya bilang, jangan dulu pikir teori-teori yang lain. Posting dulu 3 sampai 5 kali sehari. Nanti setiap minggu kita evaluasi. Oh ternyata video ini yang bagus nih. Apa sih hooknya? Hooknya itu apa yang saya ucapkan sampai orang mau nonton? Oh ternyata hooknya bagus. Hooknya ternyata karena hook itu bisa bukan cuma kata-kata yang kita ucapkan, bisa juga tampilan. Misalnya gini, yang rumah jahit itu yang saya dampingi, hooknya itu adalah dia nyamping dan menyampingnya itu lagi menjahit, terus ada tulisannya POV, oh itu hooknya dia. Jadi dan 3 kali video diulang-ulang, viewersnya bagus, seperti hooknya itu bagus. Nah, kemudian yang kedua isi. Isi itu apa? Benefit, harga, manfaat, dan seterusnya itu dimasukkan. Yang ketiga adalah CTA, CTV. Orang bilang CTA. CTA itu call to action. Call to action kayak begini. Hubungi sekarang juga. Itu sudah tidak berlaku yang begitu-begituan call to action. Sekarang namanya call to value. Call to value itu apa? Lebih ke soft ini. Misalnya begini. Uh, Kamu harus coba nih. Kamu harus coba deh. Saya rekomendasikan ke kamu gitu. Saya cocok di kamu cocok nggak. Nah, itu jadi bukan mengajak orang langsung gitu hubungi sekarang juga. Itu sekarang udah nggak efektif di TikTok. Namanya sekarang CTV, call to value. Ya itu ya, jadi video yang diposting itu video yang sama, bukan video yang sama itu maksudnya video yang temanya, topik apa, cara pengambilannya sama gitu, tapi usahakan misalnya review sama semua gitu. Jangan sampai review, kemudian video keduanya video apa namanya, video prank, video ketiga misalnya video uh, behind the scene, misalnya pembuatan ini, dan itu enggak. Ya, usahakan sama dulu, 3 5 video sama dulu, review semua dulu. Itu ya, saya kira Oke, terima kasih cukup ya. Dan Faki atas penyampaian materinya.